Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tita Raudatuniza, mahasiswi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi, kelas Perbankan C 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen karir dari mata kuliah Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Baik, jadi yang pertama ada pengertian dari manajemen karir. Apa sih manajemen karir itu? Nah, manajemen karir adalah suatu proses perencanaan, pengembangan, dan pengolahan karir dari seseorang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Nah, manajemen karir ini dianggap sangat-sangat penting karena dapat membantu individu untuk meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan kesempatan karir. Nah, di dalam manajemen karir terdapat tahapan-tahapan apa sih yang perlu dilakukan untuk melakukan manajemen karir ini? Yang pertama ada perencanaan karir. Nah, perencanaan karir ini kita disuruh untuk menentukan tujuan karir apa yang ingin kita jalani nantinya, karir apa yang akan kita pelajari. Nah, hal ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi bahwa kekuatan dan kelemahan di dalam seseorang itu seperti apa, serta membuat rencana dan aksi. Selanjutnya ada pengembangan karir. Nah, pengembangan karir di sini dikhususkan untuk membangun keterampilan dan pengetahuan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Yang ketiga ada pengelolaan karir. Nah, mengelola karir ini ditujukan untuk memantau kemajuan, mengevaluasi kemajuan, dan membuat penyesuaian rencana karir. Udah sesuai apa belum sih karir yang kita jalani tersebut. Selanjutnya ada strategi manajemen karir. Manajemen karir ini mempunyai beberapa strategi ya teman-teman. Yang pertama adalah membangun jaringan. Nah, kenapa sih penting banget untuk membangun jaringan ini? Karena kan kita kan hidup di dunia ini tidak sendirian ya teman-teman. Jadi tentunya kita butuh yang namanya relasi. Nah, membangun relasi ini atau membangun jaringan itu bisa diharapkan nantinya itu orang yang kita kenal dapat membantu diri kita ataupun kita dapat membantu mereka, seperti itu. Yang kedua ada membangun keterampilan. Keterampilan itu sangat-sangat penting di dunia industri atau pekerjaan, karena tanpa keterampilan apa yang dapat menjual diri kita ke HRD untuk menerima kita sebagai karyawannya. Nah, diharapkan dari strategi pengembangan keterampilan ini, keterampilan kita itu bisa terasah, bisa semakin baik, dan nantinya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk karir yang kita impikan bisa terrealisasikan. Yang ketiga ada mencari mentor. Nah, mencari mentor ini tuh dianggap penting atau nggak penting sesuai dengan porsi diri masing-masing ya teman-teman. Karena bagi beberapa seseorang kita tidak bisa untuk melakukan beberapa hal sendirian karena kita masih membutuhkan bimbingan dari seseorang tersebut. Kita masih membutuhkan pengarahan dari orang-orang yang sudah berpengalaman, orang-orang yang sudah ahli dalam bidang tersebut. Jadi diharapkan mentor ini tuh bisa menunjang apa sih yang ada di diri kita itu, apa sih keinginan di dalam diri kita itu bisa terrealisasikan dengan mentor. Kita bisa sharing-sharing seperti itu ya. Yang keempat ada pengelolaan kinerja. Nah, mengelola kinerja ini gimana sih caranya supaya kita itu konsisten gitu kan? Kadang-kadang itu di dalam diri pasti ada yang namanya sifat tiba-tiba burn out, tiba-tiba malas, tiba-tiba tidak semangat untuk
ambisi kita itu tiba-tiba hilang sebegitu aja. Nah, diharapkan di pengelolaan kinerja ini kita tidak merasakan hal tersebut karena kita kan udah menerapkan tujuan maksimal dari karir kita itu seperti apa. Nah, jadi diharapkan nanti itu kita konsisten hingga tujuan karir kita itu tercapai. Oke, selanjutnya ada manajemen karir, manfaatnya apa? Nah, yang pertama, pentingnya manajemen karir yaitu meningkatkan kinerja. Manajemen karir itu dapat membantu meningkatkan kinerja dan produktivitas. Seperti yang saya bilang tadi terkait yang mencari mentor, mengembangkan keterampilan, terus mengelola kinerja supaya kinerja kita itu tidak turun. Nah, diharapkan dari semua yang sudah dilakukan tadi, kita itu pekerjaannya semakin meningkat dan tidak malah semakin buruk. Seperti itu. Yang kedua, ada kepuasan kerja. Manajemen karir dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja dan kebahagiaan. Jika pekerjaan kita bagus, siapa sih yang nggak bahagia? HRD mungkin nanti bakal menotis kita terkait kinerja, mungkin nanti kita mendapatkan bonus ataupun benefit-benefit lainnya, ataupun kita mendapatkan kesempatan-kesempatan peluang kerja yang lebih besar lagi. Dan yang terakhir adalah kesempatan karir. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika kinerja kita bagus, pasti peluang-peluang dari luar pasti akan berdatangan ke dalam diri kita dan diharapkan kita dapat mempunyai kesempatan-kesempatan karir yang lebih bagus lagi. Nah, manajemen karir ini tentunya kan kita pengennya karir kita itu mendapatkan kemajuan dan kesempatannya mungkin di perusahaan lain lebih besar ataupun kita mendapatkan output yang dapat menunjang karir kita juga. Nah, dengan memahami manajemen karir ini, individu atau para pekerja itu diharapkan bisa mengambil kontrol atas karir mereka dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan terkait manajemen karir. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.